this kind of love no more. It's special, one of a kind, yeah. I know, together, if you let me be your girl, we'll take over the world. Together we'll go high, we'll make the most of life. If you let me be your girl, I can wait for the day, yeah, I'll wake up next to you. Then daydreaming about it. Come on, just take my hand, 'cause our vibe is irreplaceable. You don't see this kind of love no more. It's special, one of a kind, yeah. I know, together, if you let me be your girl, we'll take over the world. Together we'll go high, we'll make the most of life. If you let me be your girl. I know you've been hurt before, but I promise I am honest. I care about you, lately. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat teman-teman. Mat. Udah sarapan belum? Belum. Alhamdulillah. Belum, Bu. Jadi kalau belum sarapan, fokus semua nih. Kalau udah sarapan kan pasti ngantuk. Ya kan? Temen, Bu. Gimana? Halo Cici. Kelas mana, Cek? Kelas mana? Oh, Ya, dadah dulu. Ya, teman-teman, perkenalkan nama saya Yeni Susniawati, saya dari BPS Kabupaten Tangerang. Selama 2 hari ini kita belajar sama-sama, bareng-bareng, diskusi sama-sama. Mudah-mudahan semuanya lancar, diberi kesehatan ya sampai akhir nanti. Nah, sebelumnya saya mau absen dulu ya. Di kelas ini full dari 3 raksa ya? Ya. Dari desa mana? Margasari. Campur. Campur. Oh. Sodong. Petugas yang baru, saya mau tahu yang baru ini pertama kali ikut. Baru. Oh ini banyak juga ya, hampir semua ya. Baru. Ya nanti kita belajar bareng-bareng sama-sama. Yang pertama gugur. Bu Okta ini bisa dicatat nggak? Ya, apa? Ida Rosida. Ya. Nur Fridayanti. Neneng Mariati. Makmur Yadi. Ari Wahyudi. Aib Apriadi. Evita. Mila. Muhammad Romdon. Ya, hadir, Bu. Munajat. Ya, Bu. Munajat cinta sebenarnya. Pagi-pagi udah ngomongin cinta ya. Bu. Ini hari apa nih? Rabu ya, baru Rabu. Aris Iskandar. Gebu-gebu. Madroni. Ya, hadir. Muhammad Ali Iqbal. Namun, oh. Suryadi. Hadir. Abdul Rosid. Cid. Umiati. Minarni. Adik kakak. Iya, bener. Kakaknya yang mana? Oh, benar. Kirain saya beneran. Teman-teman udah tahu PPL atau PML? Udah? Belum. Belum? Udah tahu kan jabatannya sebagai apa? Oh. Udah. Di sini PML ada 1, 2, 3, 4, ada 5 ya. Udah pada tahu kan? Berarti Bu Rosilawati, ya kan? PML Bu ya berarti ya. Udah tahu kan? Bu Romlah,
Terus Andri. Tadi Andri yang mana saya lupa? Ardi. Oh ya Ardi. Oh. Firas. Terus Muhammad Farid. PML nih ya berlima ya. Yang sisanya sebagai PPL. Nanti kita pengen tahu apa sih, ngapain sih gitu ya. Nah di sini saya ini dari gelombang 1 dari minggu lalu hari Selasa ngajar nggak berhenti sampai akhirnya selesai di ujung gelombang 5 nih, alhamdulillah ya. Saya sudah bosan. Jangan Bu. Jangan bosan. Ya, insya Allah saya tetap semangat ya. Makanya teman-teman beri semangat saya juga nih, karena saya jujur aja sudah apa ya? Lihat saya jangan bosan. Ya, betul Bu. Sehat-sehat, Nah, Bu. yang pertama nih ya teman-teman ya di sini sebenarnya latar belakangnya itu. Jadi teman-teman dikasih pulpen ada warna-warni kan? Di tas ya, terserah sih mau pakai itu boleh, pakai pensil atau pulpen boleh. Itu pulpen kalau yang hitam untuk tanda tangan nanti di kuesioner, terus yang hijau itu untuk pemeriksa koseka, yang biru itu untuk selama di pelatihan nih kita coret-coret atau apa belajar. Pakai pensil juga nggak masalah, ini mas biar tahu aja itu fungsi buat apa. Dan yang merah untuk pemeriksa ya, jadi nanti untuk meriksa di lapangan di kuesioner. Jadi nanti tanda tangan menggunakan pulpen hitam dan kuesioner diisi dengan pensil ya, dengan pensil menggunakan huruf kapital. Nah karena nanti ini kita olahnya tahun depan, jadi nanti kuesioner diharapkan yang tadinya biasanya tulisan yang tipis-tipis kan ada ya, ini agak diperjelas. Ya. Nah di sini tuh sebenarnya apa sih yang melatar belakangi? Nah ini ya, peningkatan harga inflasi yang tinggi, nah, peningkatan pendapatan, atau yang kita pengen tahu nih rumah tangga yang kemiskinan ekstrim. Nah di sini sebenarnya kita cuma mau ngedata 3 orang, kita cuma mau tahu yang warganya miskin, sangat miskin, dan tidak miskin. Cuma ini kan agak-agak apa nih, botak. Ditutup bisa nggak? Tutup aja kali. Nah, ini kan agak-agak ini ya, kalau untuk menyangkut pendataan ini kan pasti wah khawatir nih dengan identik apa? Identiknya dengan apa? Pasti bantuan ya, BLT. Nah, sebenarnya kita di sini itu hanya pendataan awal ya. Hanya pendataan awal untuk data, basis data yang lebih baik. Jadi kalau nanti teman-teman di lapangan ada yang bertanya, pasti ya enggak. Sebenarnya ini apa sih tujuannya? Ya. Nah, ini dulu kita tahu latar belakangnya dulu. Jadi kita berpeluang pada peningkatan kemiskinan nih karena banyak kan sekarang, sama ada reformasi sistem, transformasi data. Jadi kita pengen membaguskan data ya supaya lebih baik. Nah, di sini reformasi sistem perlindungan sosial nih, transformasi datanya itu ada pengembangan skema perlindungan sosial adaptif ya. Ada penguatan bansos, integrasi perlindungan sosial, sampai untuk interoperabilitas datanya. Yang pertama nih, penyediaan data awal. Sebenarnya kita di sini mendata hanya untuk menyediakan data awal, bukan untuk mendapatkan data orang-orang yang akan mendapatkan bantuan. Itu ya teman-teman ya sebenarnya. Nah, pemeringkatan status kesejahteraan penduduk. Nah, ini kita pengen lihat nih, ada pemeringkatan di masyarakat. Apakah dia nanti sebagai keluarga yang sangat miskin, miskin atau tidak miskin. Nah, ini untuk pemeringkatan status kesejahteraan. Pemutakhiran dinamis, di sini ada yang orang desa nggak? Ada nggak yang kerja di desa? Siapa? Nggak ada. Staf desa maksudnya. Nah, sebenarnya ini nanti pemutakhiran dinamis. Jadi data yang kita dapatkan di sini nanti akan dimutakhirkan tiap tahun. Ini kan data baru ada tahun depan ya, baru diolah. Nah,
itu nanti setelah datanya ada akan dimutakhirkan ya. Standarisasi metodologi tata kelola pendataan, pengembangan sistem informasi terintegrasi, sinkronisasi dan digunakan dengan berbagai instansi sama evaluasi kualitas Reksosek secara periodik. Nah, kita jadi nanti nih ada sinkronisasi nih. Jadi nanti data yang kita hasilkan itu akan dipakai sama Kementerian Pendidikan, Ketenagakerjaan, Sosial, banyak yang insya Allah nanti menggunakan data kita. Nah, makanya kita di sini sebagai penyediaan data awal ya, penyediaan data awal. Nah, tujuannya apa? Nah, ini ya teman-teman ya. Tujuannya itu untuk menyediakan basis data seluruh penduduk yang terdiri atas profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan dengan data induk kependudukan serta basis data hingga tingkat desa. Ini ya, yang kita cakup di sini ada, nanti kita pengen tahu nih kondisi sosial ekonominya gimana, perumahan dan sanitasi air bersih, kepemilikan aset, terus kerentanan kelompok penduduk usia khusus. Nah, ini informasi geospasial. Nanti kita akan mempelajari aplikasi namanya Wilkerstat Reksosek. Ada yang udah download? Nah, nanti di situ kita akan mengetahui informasi apa, nanti kita akan foto kalau memang dia keluarga yang miskin dan sangat miskin, dan kita geotagging. Nah, ini nanti kita pelajari di selanjutnya. Tingkat kesejahteraan yang tadi saya bilang sama sosial ekonomi. Sebenarnya kita kalau misalkan ditanya cukup 3 aja. Kalau ini kan panjang, bingung nih, ya enggak? Yang pertama apa tujuannya? Untuk program pemerintah, udah itu aja yang pertama. Yang kedua, nggak apa-apa dicatat juga. Yang pertama untuk program pemerintah. Yang kedua untuk pemberdayaan masyarakat ya, program pemberdayaan masyarakat. Dan yang terakhir itu untuk database kebencanaan. Sebenarnya kita tujuan dari Reksosek ini itu pemberdayaan masyarakat. Nah, contohnya apa pemberdayaan masyarakat itu? Misalnya bantuan untuk ketenagakerjaan ya, kayak keahlian. Misalnya program pemberdayaan masyarakat itu buat pedagang ya, UMKM, pelatihan-pelatihan. Nah, itu pendidikan, itu program pemberdayaan masyarakat. Kalau yang terakhir untuk database kebencanaan. Apa sih maksudnya Bu database kebencanaan? Database kebencanaan itu kayak misalnya kita nanti akan tahu, di sini kan kita akan kita geotagging ya. Kalau geotagging itu kan pasti ada garis bujur, lintang, dan lokasi rumahnya di mana, benar nggak? Jadi kalau misalnya ada bencana alam, banjir, kebakaran atau apapun, pasti kan akan tahu nih, oh rumah si A, lingkungan sini yang terdampak adalah warga RTA. Nah, kita bisa tahu tuh database-nya. Nah, itu sebenarnya yang paling selama ini kan orang pada kayak kemarin tuh ada di Sulawesi atau di mana yang rumahnya hancur turun ke bawah itu kan kita nggak tahu tuh, database pemerintah nggak tahu tuh database itu rumah tangga ada berapa banyak keluarga, siapa aja nggak tahu. Nah, dengan adanya ini, jadi kalau misalkan ada yang terdampak, entah itu bencana kebakaran atau misalkan bencana alam, banjir, itu akan terdata semua. Gitu intinya gitu. Untuk database kebencanaan ya. Yang pertama itu untuk program pemerintah banyak, benar nggak? Program pemerintah tuh banyak, bantuan apapun. Yang kedua untuk pemberdayaan masyarakat, dan yang ketiga itu untuk database kebencanaan ya. Terus di sini landasan hukumnya ada Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 97. Nah, kita menggunakan ini. Ada Perpres, banyak Perpres tuh nanti di sini ya. Ada peraturan pemerintah, peraturan presiden, banyak tuh peraturan Badan Pusat Statistiknya. Nah, ini landasan hukum kita mengadakan kegiatan ini. Dan kalau misalkan di lapangan, saya nggak mau didata, Bu, Pak. Pendataan ini adalah pendataan di seluruh
wilayah Indonesia, bukan cuma di sini doang. Jadi di seluruh Indonesia, dan ada di datanya itu sensus dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, door to door. Jadi semua warga kita data, bukan cuma warga yang miskin, tidak miskin. Nah, jadi semuanya kita data. Ini ya, pendataannya itu dilaksanakan di seluruh provinsi, kabupaten, kota se-Indonesia. Jadi kalau ada yang nanya khawatir, ini siapa aja yang data? Kadang kan kalau kita nyensus gitu ya. Nah, kita ini didata seluruh Indonesia, bahkan Presiden sudah menyuruh untuk semuanya harus didata gitu supaya database-nya bagus. Nah, di sini yang tadi saya bilang outputnya tuh apa? Kita mau dapat basis data seluruh penduduk. Nah, ini. Nah, pemanfaatannya untuk program. Nah, berbagai macam program nih, ya kan? Baik pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lain-lain. Jadi intinya kita data itu yang tadi saya bilang untuk program-program pemerintah. Kalau misalkan kita kan nanti datanya kita verifikasi ke Pak RT dulu. Pak RT kita jelaskan seperti ini mungkin bisa. Tapi kalau di lapangan nggak usah tuh kita jelasin buat program pemerintah Bu, Pak, program untuk pemberdayaan masyarakat, nggak usah. Database kebencanaan kita cukup Bu, Pak, kita mau ngedata, mau sensus data penduduk, itu aja. Buat apa nih? Buat bantuan ya? Tidak Bu, ini hanya untuk database kependudukan, gitu aja. Bener kan? Nah, kalau kita bilang ini Bu, tujuannya buat program pemerintah, berarti saya bisa dapat dong program bantuan bla bla bla, panjang, benar nggak? Nah, itu aja. Jadi untuk database kependudukan supaya lebih baik Bu, seluruh warga didata, gitu aja. Sampai sini ada yang mau ditanyakan?
this kind of love no more. It's special, one of a kind, yeah. I know together, if you let me be your girl, we'll take over the world. Together we'll go high, we'll make the most of life. If you let me be your girl, I can wait for the day, yeah. I'll wake up next to you, then they dreaming about. Ayo, hati-hati. Thank